Oke, mari kita sambut teman-teman kita yang melayani untuk hari ini, Valencia dan Nelson. Kita kasih semangat untuk melayani bersama-sama, ya. Baik, silakan. Yuk. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Mari kita mulai Yos pada siang ini. Kita teduh sejenak. Mari kita semua satukan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian indah bersamamu. Hanya dekat Hanya dekat padamu Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan dari awal. Sepanjang hidupku, dekat Allahmu, ada kekuatan baru, Allah berlindung
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu dalam hidup kami ini sedang dirundung oleh masalah COVID yang semakin membludak, semakin banyak penularannya. Tetapi kami ingin tetap boleh dekat dengan Tuhan, supaya kami juga boleh merasakan ada ketenangan, ada pertolongan, ada kekuatan dari Tuhan. Biar kami boleh terus membangun persekutuan yang indah bersama-sama anak muda dan dengan Tuhan kami, supaya rohani kami terus dikuatkan. Secara psikis kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam iman kami untuk menghadapi hidup kami. Tuhan berkati supaya ibadah seperti ini juga Tuhan berbicara melaluinya. Kami semua dikuatkan, kami semua mendapatkan pengertian, khususnya juga menghadapi situasi kami, dunia anak-anak muda saat ini yang juga dirundung dengan masalah gender yang mulai kabur. Biar kami juga mendapatkan pemahaman yang tepat, sehingga kami bisa berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Masalah gender ini biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami pengertian dan juga sebuah keyakinan identitas yang pasti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, bersyukur ya kita bisa di tempat ini ngikutin ibadah lewat Zoom ataupun teman-teman yang ada di sini dalam keadaan sehat. Nah, kita semua bisa sehat kayak gini karena kuasa dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, Ku Diberi Kuasa.
kita hari ini kan tentang laki-laki dan perempuan nih. Nah, gue mau nanya sama lu nih, Nelson. Iya. Kan kita dari dulu tuh ya, image-nya cowok tuh maskulin gitu kan, cewek feminim gitu. Nah, tapi kan sekarang udah banyak nih kayak cowok feminim, terus cewek maskulin gitu kan. Baik ya. Jadi kayak udah mulai banyak nih cowok kayak pakai dress, terus pakai make up gitu kan. Menurut lu gimana tuh? Pendapat lu tentang hal itu gimana tuh? Ya kalau sebenarnya itu kan cara mereka mengekspresikan dirinya sendiri. Kalau misalnya mereka masih tahu dirinya laki-laki ya nggak masalah. Jadi maksudnya kalau misalnya dia tetap apa kayak Iya. straight gitu ya setidaknya ya. Iya. Oke, tapi gue nanya nih, kalau misalnya lu di masa depan nih, lu punya anak nih, terus anak lu cowok, tapi dia kayak gitu, dia suka make up, dia suka pakai dress gitu, lu bakal ngomelin dia gak? Kayak lu nggak boleh kayak gini, 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 atau lu bakal diemin aja gitu? Parah. Ya gimana ya, dibatasin aja kegiatannya kalau misalnya kayak gitu terus. Oh, jadi lu kayak berusaha bikin dia nggak terlalu belok gitu ya istilahnya ya? Iya. Karena LGBT juga dilarang kan di agama kita ya. Iya. Oke. Nah, mau nanya siapa lagi nih ya? Oke. Kita kedatangan Cici Gereja, guys. Yang udah lama menghilang. Mana kameranya ada di mana sih? Oke, kamera siapa? Coba kita tanya pendapat Cici Gereja kita yang sudah lama menghilang nih, guys. Yang habis dari Amerika ya? Cevika ya? Coba Cevika kasih pandangan dong, Cek, tentang kayak gitu. Seneng sih yang lihat anak-anak cute sekarang di GKK luar biasa bertumbuh dan berkembangnya. Mereka ada satu komunitas, kalian ikut di sini sama-sama, sedangkan sekarang tuh kalian luar biasa, ada satu tempat komunitas kalian bisa berkumpul, sedangkan waktu beberapa tahun lalu kita ada komunitas cuma kecil gitu, nggak sebanyak dan sebesar kalian. Kalian semua luar biasa ada di tempat ini semuanya sama-sama. Coba Ceh, gue mau nanya. Oh masih panjang ya, masih panjang. Iya. Oh ya, pertanyaannya apa? Menurut Cevika gimana nih yang tadi kayak gue bilang kayak cowok jadi feminim gitu, kayak pakai makeup gitu-gitu. Padahal kan dari dulu katanya cowok tuh kodratnya harus maskulin tuh, nggak boleh makeup kayak gitu. Jadi gimana nih menurut lu Ceh? Skip aja boleh nggak? Oke, coba gini deh. LGBT di Amerika tuh kayak gimana sih Ceh menurut lu? Menurut pandangan lu aja kayak gimana? Kalau menurut gue sendiri, gue sih bebas ya. Jadi kayak mau mereka seperti apapun selama mereka memang mungkin di Alkitab kan memang nggak sejalan gitu ya. Tapi dengan perkembangan zaman kan harusnya kayak ada, kita aja mengikuti zaman gitu. Alkitab nih memang dari zaman dulu, tapi nggak tahu sih. Tapi kalau menurut gue sih gue oke-oke aja gitu. Next pertanyaannya. Oke. Udah ya? Langsung diserahin aja deh sama Pak Nathan. Silakan Pak. Oh, mau nanya lagi. Oke, silakan Pak Nathan. Mau nanya siapa? Oh, nanya satu orang lagi. Kita nanya siapa ya? Mau nanya siapa nih? Mau nanya ke Arvin. Pak Arvin mau? Oh, kita nanyain di Zoom aja nih, ya di Zoom. Siapa ya? Boleh tolong dikasih lihat partisipannya? Andrew. Oke. Christopher Andrew. Bisa unmute? Mau nanya? Kenapa? Oke. Ada aku. Andrew, gue mau nanya. Menurut lu, di sekarang ini kan kita, yang tadi gue bilang, kayak kodratnya jadi terbalik gitu ya. Kayak cewek bisa jadi maskulin gitu. Terus cowok bisa jadi feminim gitu. Pendapat lu gimana tentang hal yang kayak gitu? Ya gimana ya? Ya nggak setuju sih gue. Maksudnya kalau cowok ya cowok, jangan jadi cewek. Dan cewek juga jangan jadi tomboy gitu aja sih. Maksudnya gue nggak setuju aja gitu.
yang LGBT gitu-gitu enggak. Oh, jadi maksud lu nggak setuju karena kayak dia jadi cewek gitu ya. Tapi kalau Iya, misalnya dia suka pakai make up dan suka pakai dress feminim gitu, tapi dia sukanya tetap cewek gimana? Kayak dia tetap straight. ya ini kita bimbing lah biar dia tetap pada jalurnya lah, udah gitu aja. Oh, oke, dibimbing. Ditanya nama Nelson, caranya gimana? Ya nggak tahu caranya gimana aja lah pokoknya. Oke, thank you Udah. sharingnya. Yuk. Pak Nathan, silakan. Ya, selamat siang ya, teman-teman sekalian. Ya, kita akan sama-sama membahas tentang man and woman ya. Dan sekali lagi ini pembahasan yang sangat-sangat luas sekali, ya, sangat-sangat luas hingga kita tidak mungkin membahas dari berbagai segi ya, tetapi dari firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ya. Tentu sekali lagi di dalam firman Tuhan juga sangat luas juga gitu ya. Sangat luas juga. Jadi apa yang bisa kita mengerti lewat pembahasan kita siang hari ini ya. Nah teman-teman mari kita satu hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan kami sadar kami sangat-sangat terbatas di dalam mengerti akan Engkau. Bahkan untuk diri kami sendiri kami sulit sekali mengerti. Kadang-kadang kami tahu diri kami, tetapi tidak jarang juga kami juga tidak mengerti di dalam pikiran kami, hati kami, apa yang ada dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan hanya Engkaulah yang menjadi sumber di dalam pengetahuan ini. Tuhan berkati siang hari ini, baik kami ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun mereka sekarang ini berada, Tuhan berkati kami semua. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik teman-teman ya seperti biasa saya akan share screen. Nah ini ya. Nah teman-teman membahas tentang persamaan dan perbedaan ya. Persamaan dan perbedaan dari diri kita, sekali lagi ini sangat-sangat luas sekali ya. Dari siluet ini aja kita sudah bisa menebak yang mana yang cewek, yang mana yang cowok ya. Kita sudah bisa menebak begitu ya. Tetapi sekali lagi saya setuju dengan apa yang tadi rekan-rekan sampaikan. Kadang-kadang ada cewek yang kecowok-cowokan ya. Ada cowok yang kecewek-cewekan. Bahkan di dalam bentuk badannya sendiri kita bisa rancu katanya ya. Saya dengar-dengar mereka yang di luar negeri ya, itu membedakan yang cewek yang asli dengan cewek yang benar-benar, ya maaf kata kalau saya katakan yang mungkin bukan begitu ya. Ini pun sangat sulit ya. Karena begitu miripnya bahkan katanya lebih cantik daripada cewek yang asli katanya. Nah ini sulit sekali ya. Jadi persamaan atau perbedaannya sekali lagi untuk zaman sekarang dengan teknologi yang begitu berkembang ya, ini akan lebih menyulitkan kita semua ya. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Oleh karena kita membahas tentang gender ya, cowok dan cewek ini ya, man and woman ini ya, maka mau tidak mau kita harus berangkat memulai dari tentang permulaan Adam dan Hawa itu diciptakan. Ya, ada Imago Dei ya. Ini adalah gambar daripada Allah ya. Jadi marilah kita menciptakan ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah ada yang menerjemahkan peta dan teladan di situ ya, saya garis bawahi. Diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sekali lagi teman-teman, kita berangkat dari Allah menciptakan manusia itu menurut peta
watak dan teladan Allah. Ya, menurut gambar daripada Allah itu sendiri, citra Allah itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi ini benar-benar menjadi satu ciptaan yang sangat-sangat mulia. Ya, pemazmur mengatakan manusia itu hampir mirip, ya, seperti Allah. Nah, kalian bisa bayangkan hampir mirip seperti Allah, ya. Jelas bukan Allah artinya, ya. Tetapi kalimat ini benar-benar menjadi satu kalimat yang membuat kita, wah, ya, saya hampir mirip seperti. Karena kenapa? Sekali lagi, karena diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Ada citra Allah di situ. Nah, sekali lagi ini dia. Inilah awal daripada berangkatnya kenapa ada gender. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Sekali lagi teman-teman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, kenapa Tuhan sudah menciptakan manusia, ya, Adam saat itu, tetapi begitu manusia ini jadi, Tuhan berfirman nih, ya, Tuhan berfirman tidak baik loh kalau manusia ini seorang diri saja. Ya. Ada sesuatu yang menurut Tuhan tuh masih ada sedikit hal yang perlu dipoles lagi nih, ya. Karena kenapa teman-teman? Karena Allah itu di dalam pribadi yang bertiga itu, ya. Ada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ini menjadi satu model relasi. Kemarin Panata sudah bahas itu, ya. Model suatu relasi yang kekal. Maka kalau dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja, itu masuk akal. Ya. Jadi sekali lagi, ya, model relasi Allah, model dari pribadi Allah yang bertiga ini, tiga yang satu, ya, Trinitas ini, ya, Tritunggal ini, itu menjadi satu model di mana manusia itu bisa berelasi. Maka kalau dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja, itu masuk akal kalau begitu. Bagaimana mungkin manusia itu bisa berelasi hanya seorang diri saja? Itulah sebabnya sekali lagi, ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan jenis yang lain atau mix. Teman-teman perhatikan, ya. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan jenis yang lain. Terserah mau dikatakan apa. Hanya laki-laki dan perempuan. Itu saja. Alkitab hanya menjelaskan Tuhan menciptakan man and woman. Laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya seringkali yang terjadi dari saya, ya, sering didiskusikan, kenapa dari tulang rusuk? Ya, mengapa Tuhan menciptakan Hawa atau wanita itu dari tulang Adam, tulang rusuk? Mengapa tidak dibuat dari debu saja? Bisa nggak Allah menciptakan Hawa itu dari debu, kembali dari debu, ya? Seperti dia menciptakan si Adam. Mengapa harus ada pengorbanan darah? Operasi pertama kali, ya. Jadi Adam dibuat tidur, lalu diambil tulang rusuk si Adam itu dan diciptakanlah wanita. Kita tidak mengerti, maka kita memerlukan iman, menerima sekalipun tidak ngerti. Nggak ngerti, kenapa ya? Kenapa Tuhan nggak menciptakan dari debu lagi aja begitu kan? Ya, kenapa mesti ada operasi pertama kali? Ya, mesti dipotong, mungkin, ya, kita bayangkan operasi itu kan nggak mungkin nggak keluar darah, ya, sampai diambil tulang rusuknya, ya. Jadi ada teolog mengatakan begini, kenapa dari tulang rusuk? Katanya, ya, bukan dari tulang kepala untuk menginjak laki-laki. Bukan juga dari tulang kaki katanya, supaya diinjak-injak oleh laki-laki. Dia dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang di samping katanya, dilindungi, disayang, ya, karena ada di samping. Begitu. Ini menurut orang-orang yang memikirkan kenapa dari tulang rusuk. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah cermin daripada sifat-sifat Allah.
Teman-teman perhatikan, ini ciri khas dari pria. Berkuasa, disiplin, hukuman, berotot. Ciri-ciri. Kalau wanita, penyayang, sabar, lembut, bersolek, dan lain-lain. Pak Nathan, maaf kata nih, ya, di rumah saya justru terbalik. Mami tuh kayaknya, aduh, sama papi tuh pokoknya terbalik lah Pak Nathan. Ya, mami yang cerewet, mami yang begini, mami yang seolah-olah punya kuasa. Kalau papi mah tenang, diam aja. Dia justru papi tuh lebih sayang sama saya. Lebih sabar Pak Nathan. Bahkan lebih lembut begitu ya. Mungkin bersolek enggak kali ya. Ya. Tetapi teman-teman kalau kita perhatikan dua gender ini justru kita miliki dari dua orang ini. Dua jenis orang ini. Kita melihat Allah itu jadi lebih lengkap. Permisi tanya nih ya. Jujur nih ya. Waktu kalian sakit, misalnya sakit apa ya, perut lah begitu ya, sakit perut ya. Waktu masih kecil nih, ingat-ingat waktu masih kecil nih ya, papi mami ada begitu ya. Bayangkan saja lah ya, papi mami ada gitu ya. Waktu masih kecil, bayangkan ya, kamu sakit perut malam-malam, misalnya jam berapa ya, jam 2 pagi atau jam 3 pagi begitu, sakit. Pak Nathan mau tanya, siapa yang pertama kali kamu sebut? Papi atau mami? Coba. Hah? Nah, maksudnya yang disebut papi atau mami? Sebagian besar Pak Nathan yakin mami atau mama. Betul ya? Ya. Jadi inilah respon kita itu sama wanita, sama mami itu. Ya ini terbukti gitu ya. Sebagian besar memang nggak ada juga yang sebut papi gitu ya. Tapi sebagian besar ya kita akan menyebut mami. Mami tolong gitu ya. Karena kenapa? Karena ini penyayang, sabar, lembut. Itu tercermin. Ya. Tapi coba kalau di dalam disiplin, siapa yang paling berperan? Ya. Saya yakin sekali hampir semua keluarga sebagian besar pria atau papi itu punya kuasa, ya, punya satu semacam disiplin yang lebih ketat gitu ya, ya. Jadi mami tanya papi coba gitu ya, mau minta uang, mau jalan-jalan sekarang ini, coba tanya papi, ya. Kalau papi oke, mami oke, ya. Saya juga begitu ya, ya anak saya mau keluar, mau nonton gitu, coba tanya papa kamu, boleh nggak, ya. Selalu terakhirnya tuh saya yang menjadi satu boleh atau enggak. Begitu saya bilang enggak boleh. Ya. Kalau misalnya boleh, pulang jam berapa? Ya, kita deal-dealan dulu begitu. Pulang jam berapa? Pergi kemana? Sama siapa aja? Ya, perginya sekarang ini naik apa dulu? Ya, naik Grab kah? Naik apa? Ya, ada temen kah? Ya, kemana? Lalu di situ ngapain? Saya sampai detail kayak begitu. Ya. Teman kamu yang pergi siapa aja? Nah ini harus jelas. Ya teman-teman. Pria punya kuasa. Inilah cermin daripada sifat-sifat Allah. Ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan. Pria dan wanita ada kesamaannya tetapi juga tidak sedikit perbedaannya. Sama statusnya di hadapan Tuhan, ciptaan Tuhan. Beda peran, tugas, perasaan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, saya tidak setuju ada gender yang lain. Ya, secara pribadi Tuhan menciptakan pria dan wanita saja. Gak ada gender yang lain. Ya, kalau ada gender yang lain, ya silakan. Itu pendapat yang lain ya. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Beda peran, tugas dan perasaan. Ya, sekali lagi wanita memang lebih kepada sesuatu yang berperasa gitu ya. Dibandingkan dengan pria yang lebih kepada logika. Begitu. Itu sebabnya di dalam perbedaan ini teman-teman ya, maka memang tidak cukup Adam itu seorang diri. Dia memerlukan Hawa untuk ketidaklengkapan dirinya. Saya jujur
tahun depan saya sudah 25 tahun menikah. Ya. Saya merasakan iya benar. Ya. Bagi saya 25 tahun dengan seorang wanita itu nggak mudah. Ya. Kadang-kadang saya nggak sabar. Ada sesuatu hal yang perlu saya harus kerjakan begitu nggak sabar. Tapi istri saya nanti dulu, dia itu siapa? Ya. Dia itu kerjanya di mana? Ya. Dia itu kamu kenalnya di mana? Temennya siapa aja? Kamu tenang dulu, jangan langsung deal-dealan dulu nih. Ya, jangan langsung oke-oke aja. Oh iya ya. Jadi seolah-olah pikiran saya itu harus ada sesuatu yang direm begitu ya. Ada remnya dulu. Nanti dulu, kamu jangan melangkah terlalu cepat nih. Istri saya yang berperan seperti itu. Ya. Nah, wanita kadang-kadang memang punya perasaan yang lebih sensitif, lebih punya insting katanya ya. Lebih tek tek tek, nanti dulu loh, ya. Ini orang kayaknya nggak bener nih, ya. Kamu sudah tahu belum nih siapa dia? Ya. Itulah ketidaklengkapan dari Adam dilengkapi dengan kehadiran Hawa, teman-teman. Jadi sekali lagi, betapa luar biasanya Allah kita ini menciptakan beda peran, tetapi justru di dalam beda peran inilah kita mengagumi akan ciptaan Allah. Ya, kita lanjut ya. Nah, apa baiknya kalau ada partner dalam kehidupan? Paling tidak, saya mendapati ada 3. Ya, apa baiknya kalau ada partner dalam kehidupan? Pertama, kita belajar berbagi suka dan duka. Benar nggak teman-teman? Ya, kita bersimpatik, kita berempati itu karena ada orang yang di luar diri kita. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada orang di luar diri kita. Kepada siapa kita bisa berbagi suka dan duka? Nggak ada. Yang kedua, kita belajar bersosialisasi. Ya. Yang ketiga, kita belajar saling mendukung. Nah, kemarin waktu saya membawakan tentang relasi, ya, di dalam relasi ada semacam reaksi, ya. Ini dia buktinya, ya. Kita belajar saling mendukung, kita belajar saling bersosialisasi, kita belajar saling berempati, bersimpati. Dari mana semuanya itu kita belajar? Dari seorang di luar dari kita. Dan orang itu berbeda perasaannya, perannya dari kita. Paling ada 3 loh. Ya, 3 hal yang kita pelajari dari kehidupan ini karena ada partner. Wah, luar biasa teman-teman ya. Dengan seorang laki-laki saja kita bisa sama-sama, bisa saling berbagi ya. Apalagi ini menjadi satu kelengkapan dari diri kita yang tidak ada dengan adanya seorang wanita, atau begitu juga sebaliknya ya. Wanita dengan adanya seorang pria. Maka kita benar-benar mendapatkan keutuhan dari ciptaan Tuhan ini. Ya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, saran saya. Nah, ini ya. Bergaulah dan akrablah dengan orang yang kita anggap baik. Pastikan dia bukan orang yang baru kita kenal. Ya, pastikan. Ya. Berapa banyak dari teman-teman ini begitu kena istilahnya kenal di Facebook, kenal di Instagram, ya. Langsung seolah-olah dia menjadi temannya akrab begitu. Langsung menjadi teman yang wah udahlah gua istilahnya terbukalah sama dia. Ya urusan gua apa semua ngomong begitu ya. Hati-hati teman-teman. Ya, jadi saya anjurkan kalian bergaulah dan akrablah dengan orang yang kita anggap baik dalam arti moral. Ya, ini dulu nih. Tetapi pastikan orang itu bukan orang yang baru kita kenal. Lalu yang kedua, apa kegiatannya coba? Ya, apakah dia seorang mahasiswa, masih kuliah, atau sudah kerja? Atau sudah ya berkeluarga, bisa juga. Ya, atau dua-duanya, kerja juga, kuliah juga. Apa kegiatan dia? Yang ketiga, di mana gerejanya? Teman-teman yang kasih Tuhan, saya pastikan di mana gerejanya, ini harus kita jelas.
Kadang-kadang kita nggak peduli ya dengan siapa yang kita kenal, dengan siapa yang kita bergaul ya. Pastikan gerejanya di mana dan lain-lain. Ini banyak sekali ya, jadi sangat luas sekali. Ini saran saya. Jadi bergaulah dengan banyak orang karena disitulah kita akan melihat bahwa diri kita secara gender itu ternyata memang dilengkapi ya dengan orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang itulah adalah orang-orang yang diberikan kepada kita untuk kita saling mendukung, saling melengkapi. Nah, sekali lagi, papi, mami, itu adalah wakil Allah bagi manusia di dunia ini. Adalah orang tua kita, papa dan mama. Ya, jadi teman-teman, di dalam hal ini kalau saya perhatikan, jadi pria dan wanita, ya, pada akhirnya kalian semua pasti dong, ya, sebagian besar kalian pasti jadi orang tua, ya, sebagian besar kalian pasti jadi papi dan mami bagi generasi seterusnya dari kalian, anak-anak kalian. Nah, pertanyaan dari saya adalah, apakah wakil Allah ini benar-benar menjadi sesuatu yang kita berikan juga kepada anak-anak kita? Ya, Adam diciptakan dengan begitu luar biasa, menjadi orang pertama, ya. Bahkan ini menjadi satu metafor daripada Adam kedua dari Yesus, ya. Orang yang berdosa dengan orang Adam yang kedua yang tidak berdosa, ya. Jadi benar-benar menjadi sesuatu yang kita wakilkan, ya. Secara peran saya sebagai laki-laki, ya, kepala rumah tangga. Itu ada di dalam diri laki-laki. Secara peran saya wanita misalnya, begitu ya. Saya mendukung, saya menjadi penolong bagi laki-laki, bukan perongrong ya. Ya, penolong dengan perongrong nih beda nih ya. Jadi penolong ya, memberikan support, memberikan dukungan, memberikan arahan ya untuk kelengkapan daripada ciptaan Allah ini. Saya kadang-kadang berpikir ya, bagaimana kalau orang itu seorang diri saja. Sekali lagi katakan firman Tuhan, saya setuju. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tentu kalian akan berpikir lebih jauh lagi. Siapakah partner saya? Lebih jelasnya, siapakah nanti pasangan hidup saya? Pikirkan dari sekarang. Karena ini sangat-sangat menentukan bagaimana kelanjutan daripada kita di dalam hal ini, ya. Bagaimana keturunan daripada anak-anak Tuhan itu memang hasil daripada anak-anak Tuhan juga, ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan menikah dengan anak-anak Tuhan akan melahirkan anak-anak Tuhan juga. Kalau sebaliknya, anak-anak Tuhan menikah dengan anak yang bukan anak Tuhan, saya nggak tahu anak itu nanti lahirnya anak siapa. Apakah anak dunia, ya, atau anak siapa? Nggak jelas. Ini secara konsep teologi. Jadi pastikan kalau kalian sekarang bergaul, ya, bersyukurlah dengan gender yang Tuhan berikan kepada kalian hari ini. Yang laki-laki, jadilah laki-laki yang memiliki ya sebuah otoritas yang mungkin menjadi suatu prioritas yang Allah berikan kepada kalian semua. Yang jadi wanita, jangan merasa, wah saya wanita, saya lemah, saya cuma bisanya nangis. No, ya. Wanita diberikan Tuhan karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi banggalah kamu sebagai wanita yang melengkapi pria yang tidak ada di dalam sifat-sifat dan kependiriannya. Ya, jadi dalam hal ini, maka relasi itu menjadi sesuatu yang sangat kuat, teman-teman. Menjadi sesuatu yang sangat dinamis. Menjadi sesuatu yang sangat lengkap kalau begitu. Ya, berbahagialah kalian yang sudah memiliki di dalam arti punya partner yang bisa berbagi rasa, suka dan duka. Ya, jadi yang masih belum punya pacar, ya, saya
anjurkan kalian memikirkan lebih baik ya, kira-kira partner saya seperti apa. Dan pastikan dia adalah anak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kalian. Jadi sekali lagi, tetap semangat ya, memiliki gender, jangan merasa nanti saya kurang maco nih ya, cewek ya, jadi kayak siapa dulu waktu yang di apa tuh? Ada sinetron tuh ya. Dia cewek tapi kecowok-cowokan akhirnya main sepak bola apa tuh, nggak lupa saya ya. Ya nggak tahu dah, pokoknya itulah. ya akhirnya dia ya kurang puas dengan gendernya ya. Saya mau jadi cowok begitu ya. Saya mau jadi cewek yang lemah gemulai, yang jalannya itu apa ya? Gemulai begitu jalannya ya. Saya kira ya perlu dipikirkan ya. Sekali lagi ya, secara pribadi saya tidak setuju, tapi kalau ada orang-orang yang berpikir, saya hanya berpikir ya saya menaruh hormat aja ya. Saya menghargai pendapat itu. Silakan. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, tidak baik manusia seorang diri saja, saya akan menciptakan seorang penolong, dan itulah wanita. Demikian dari saya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pak Nathan, saya mau Apa nanya. nih? Oke, silakan. Mungkin ini agak di luar topik, cuma masih tentang cewek dan cowok sih. Mm-mm. Saya pernah dengar katanya di agama kita itu diwajibkan nikah ya Pak. Jadi kalau saya kita nggak boleh komitmen, gue nggak mau nikah gitu loh. Gua mau sendiri Ya, gitu. oke. Selibat gitu ya. Begini, secara umum, ya, secara umum Tuhan menganjurkan kita menikah. Ya, jadi sekali lagi ya. Secara umum Tuhan menganjurkan kita menikah. Betul, ada orang-orang yang memang diberikan karunia untuk tidak menikah. Ya, jadi sekali lagi pastikan kalian itu, makanya ya, yang cowok ya begitu juga yang cewek lah, sama lah ya. Berdoalah di hadapan Tuhan, ya, supaya Tuhan menunjukkan siapa partner pasangan hidup kalian, ya. Jadi jangan coba-coba, wah karena saya berkali-kali putus, ya udahlah saya mendedikasikan diri nggak menikah begitu misalnya ya, atau mungkin ya udahlah saya selibat. Ini ada faktor-faktor bahaya, ya. Kadang-kadang memang Tuhan menahan, ya. Tetapi juga sekali lagi teman-teman, ya. Saya berpikir baik cewek maupun cowok ya, kalau mau katakanlah mau dideketin orang begitulah, tebar pesona lah. Nah ini dia, ya. Tebar pesona yang arti ya sesuatu yang baik, yang indah kan ya. Kalau ada yang tebar pesona nggak? Jadi seorang laki-laki tebar pesona lah, kamu itu gentle misalnya ya. Tolonglah ya. Jangan menjadi laki-laki yang masa bodoh begitu ya. Misalnya nih ya, ini misalnya. Misalnya yang perempuan angkat-angkat bangku. Kamu tuh diem-diem aja. Diem ngeliatin aja yang perempuan yang angkat-angkat bangku, begitu yang berat-berat, kamu diem aja. Bagi saya ini nggak gentle gitu loh ya. Paling nggak bantu lah, angkat bangku juga begitu ya. Jangan diem-diem aja begitu ya. Ini akan membuat kita kaum pria ini merasa gimana, jadi lebay banget begitu ya. Nah ini dia yang saya bilang Valen ya. Jadi hati-hati, berdoalah kepada Tuhan. Secara umum Tuhan menginginkan kita menikah. Oke, itu aja jawaban saya. Oke. Gue nanya nggak? Ya. Nih, kalau misalnya nih Pak Nathan, ada orang yang lahir dia cowok nih, tapi dia merasa dia tuh sebenarnya perempuan gitu. Terus akhirnya dia kan nggak punya perasaan ke perempuan ya, karena dia suka cowok gitu, dia gay nih. Terus dia decide untuk gak menikah karena ya kan kalau misalnya kita straight enak aja gitu kan, itu cari pasangan ya gampang aja. Misalnya kita memilih untuk suka laki-laki ya, misalnya aku cewek, aku pilih untuk suka laki-laki ya gampang aja karena kan emang aku straight gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kayak misalnya aku gay gitu, jadi aku cewek tapi aku suka cewek, kan kayak nggak bisa untuk enggak gitu loh Pak Nathan. Kayak rasa suka itu kan naturally tuh. Terus kalau misalnya ada orang yang seperti itu,
apakah dia boleh tidak menikah? Ya, jadi sekali lagi sangat luas sekali ya dalam hal ini ya. Tentu nggak semudah yang saya jawab ya, nggak semudah yang saya jawab. Artinya tidak boleh atau boleh begitu kan ya. Ada hal-hal yang apa ya istilahnya dari segi hukumnya bagaimana, dari segi sosiologinya bagaimana, dari segi kejiwaannya gimana ya. Ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan berikutnya begitu ya. Bagi saya sih ya, kenapa orang anak-anak tertentu memiliki satu apa ya, katakanlah berbeda dari yang diharapkan. Yang cowok ya, mungkin papi maminya ini pengen anaknya ini cewek misalnya begitu ya. Anak pertama gue mesti cewek. Bajunya udah disiapin, mainannya boneka-boneka udah disiapin, bla 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 udah disiapin. Begitu keluar ternyata cowok. Begitu keluar ternyata cowok nih. Akhirnya mungkin ya udah karena terobsesi untuk jadi pengen anak cewek, ya udah boneka-boneka ini dikasih kepada dia. Akhirnya terciptalah cowok yang kecewe-cewean dari kecil. Ya. Seperti itu. Ini bisa aja terjadi karena obsesi daripada orang tuanya yang pengen cewek begitu kan ya. Nggak sadar bahwa dia anaknya ini cowok. Akhirnya ke bawah terus. Nah, amit-amit sih ya kalau ada yang seperti ini ya, tapi kenyataannya ada ya. Ada seperti ini. Ya. Nah, di sini ada Ko Andi nih, mungkin bisa kasih ada Cimean, silakan coba. Oke, jelas ya suaranya ya. Saya kira kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa, memang ada keinginan-keinginan yang menyimpang, yang harus kita waspadai. Yang menyimpang ya maksudnya ya. Jadi ada hal-hal yang memang sudah tercemar, termasuk di dalam keinginan kita secara natural, will kita, itu sudah menyimpang dari yang seharusnya. Jadi kita bisa melihat misalnya ada orang-orang di dalam, misalkan inilah ya orang-orang klepto misalnya ya, itu juga ada sebuah kelainan kan di dalam diri mereka, ada sesuatu yang tidak natural lagi. Orang yang terus ingin mencuri, meskipun dia tidak ingin mencuri mungkin. Ya orang klepto itu kan sering mengambil milik orang, bahkan dia menyenangkan buat dia itu, sesuatu yang interesting buat dia. Tapi itu kan kita sadar bahwa will itu, keinginan itu salah. Kesukaan yang seperti itu juga tidak tepat, dan maka itu harus ditahan. Misalnya orang kita juga secara kecenderungan kita kan juga berdosa ya, punya niat-niat jahat, punya keinginan-keinginan jahat gitu ya. Itu juga natural ya, muncul dalam diri kita, dan kita memang harus sepertinya juga menanggalkan itu ya. Meninggalkan untuk memilih yang benar ya, untuk berlaku yang benar. Nah, saya kira juga yang tadi Jenny tanyakan itu juga mungkin sama ya, ada keinginan memang lebih menyukai sesama jenisnya daripada lawan jenis. Ini juga sebuah penyimpangan kan. Sebuah penyimpangan yang harusnya kita juga berusaha untuk menyangkali ya. Sebisa mungkin memang kita berusaha untuk menyangkali. Mungkin juga tidak bisa diobati, bisa jadi ya tidak bisa disembuhkan ya. Tetapi harus menyangkal diri juga untuk keinginan-keinginan yang seperti itu ya. Natural sih iya natural. Ya kita nggak bilang ini sesuatu yang disengaja, pura-pura gitu ya. Tetapi ini mungkin memang sudah ya bisa lingkungan yang tercipta tadi seperti contoh dari contoh Nathan gitu ya. Nah, saya pikir untuk hal-hal yang kita tahu ini menyimpang dari Alkitab, kita harus menyangkal diri kita, menyangkal keinginan kita. Ya harus belajar itu. Ya meskipun sulit, ya meskipun ya mustahil, ya nggak tentu mustahil juga kalau Tuhan bekerja ya.
supaya orang bisa pulih juga ya. Jadi saya kira mau nggak mau kalau kita sudah tahu yang benar, kita harus menyangkal diri kita yang keinginan kita yang menyimpang. Itu sih kalau pandangan saya. Baik ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain? Mungkin dari Kenny ada yang mau disampaikan? Silakan kan. Iya, gue nggak masuk di screen ya. Sebelah aja, sebelah. Sama lagi. Aku pesan sama teman-teman aja, coba belajar bedain mana yang prinsip, mana yang konstruksi ya. Karena seringkali dunia tuh suka muterin. Yang konstruksi dijadiin prinsip, yang prinsip dijadiin konstruksi. Maksudnya apa gitu ya? Kan kita yang tadi Panatan bahwa ini tuh adalah prinsip gitu ya, yang kita harus pegang sebagai anak Tuhan gitu. Itu ya orang tuh diciptain pasti ada perempuan dan laki-laki. Dan dunia pun sebenarnya sadar gitu ya. Aku pernah, teman-teman kalau perhatiin ya berita, salah satunya di dunia olahraga ya. Ada hal yang menarik kalau teman-teman lihat. Kayak di dunia olahraga ada sempat kebijakan gitu ya, yang trans laki-laki ke perempuan itu menyebabkan masalah di bidang olahraga. Kalau teman-teman tahu, yang tiba-tiba kan laki-laki ini berubah jadi perempuan nih ya. Nah, tiba-tiba ketika berubah jadi perempuan, semua rekor olahraga, semua rekor perempuan, dunia olahraga perempuan dipecahin sama transgender laki-laki yang jadi perempuan. Nah, itu kan masalah. Kenapa? Karena secara fisik sebenarnya udah ada prinsip yang Tuhan berikan, udah ada prinsip yang Tuhan tanamkan. Dan manusia tuh berusaha buat memutarbalikan gitu ya. Dibilang, wah siapa aja boleh kok memilih gendernya, siapa aja gitu. Boleh. Buktinya apa? Buktinya muncullah masalah lain gitu yang nggak menyelesaikan ya. Yang perempuan mau olahraga malah dikalahin sama yang transgender laki-laki. Gimana ceritanya? Makin masalah lagi tuh. Itulah yang terjadi kalau misalnya kita jadiin yang namanya prinsip jadi konstruksi. Prinsip wah laki-laki perempuan udahlah bisa diubah sesuka hati ya gitu loh. Nah, terus yang jadiin konstruksi kayak LGBT itu kan konstruksi kan, itu bikinan manusia gitu loh. Dijadiin prinsip harga mati gitu ya. Kalau kamu nggak mau menerima LGBT, kamu nggak toleransi. Itu udah dijadiin prinsip gitu loh ya. Udah jadi itu masalah juga diputarbalikkan kan namanya. Makanya dari sini kita perlu belajar yang namanya bedain yang namanya prinsip dan apa yang dibangun oleh manusia. Teman-teman boleh aja ketemu sama orang-orang, sama teman-teman lain yang mungkin kecilnya mengalami trauma, mengalami perlakuan yang buruk gitu ya, dan dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang aneh gitu ya secara gender kita lihat. Nah, itu kan hal yang terjadi secara konstruksi. Itu terjadi ketika dia kecil gitu loh. Nah, jadi hal seperti ini teman-teman bisa yang namanya kalau kita jadi anak Tuhan, kita bisa memahami dia, kita bisa merangkul dia, kita bisa berteman sama dia karena kita tahu itu adalah konstruksi yang dialami oleh dia gitu loh. Kita nggak menjadikan konstruksi itu jadi prinsip gitu loh. Misalnya kalau kamu gay, kamu gay aku jauhin gitu ya. Kita kan kalau kayak gitu nggak ada bedanya gitu loh. Kita jadiin hal yang jadi pengalaman orang tuh jadi prinsip kita buat ngejauhin dia, berbuat kejahatan. Tapi kita dalam keseharian kita tetap yang namanya pegang prinsip gitu loh. Perempuan dan laki-laki punya mandat yang Tuhan berikan gitu loh. Saling melengkapi dan punya juga ciri-ciri yang udah Tuhan berikan gitu loh ya. Secara fisik laki-laki jauh lebih kuat, perempuan itu udah harga mati, jangan diubah lagi gitu loh. Nah, dan dari sini ya teman-teman harus selalu ingat ya gitu ya, kita boleh berinteraksi sama orang lain, sama siapapun gitu ya, boleh gitu ya. Tapi jangan sampai prinsip kita jadi alasan kita buat membenci orang lain dan kita jadiin orang, apalagi konstruksi kita, pemberdayaan kita atau apapun gitu ya untuk alasan buat masa bodoh gitu ya atau apalah gitu. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman ini proses belajar masing-masing ya karena dunia makin terbalik lah. Makin terbalik gitu ya.
Tapi saya percaya kasih itu melebihi semua itu. Tuhan itu, dosen saya pernah bilang gitu ya, katanya Allah tuh seringkali dibilang Bapak ya. Sering dibilang Bapak, ini feminisme udah ini ya protes gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar Alkitab ya, Allah itu sebenarnya bisa digambarkan melampaui gender itu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ada juga kayak Allah itu lemah lembut, Allah itu kasih setia, Allah itu penyabar, hal-hal yang lembut gitu ya. Dan kalau nggak salah dosen saya pernah bilang gitu ya, dia di mana gitu, di bagian Alkitab ada Allah menggambarkan dirinya sebagai ibu yang menyusui anaknya. Itu lupa, saya mungkin Pak Nathan bisa tahu kali ya, itu ada di mana. Itu artinya apa? Allah itu mencoba yang menggambarkan dirinya, tapi sebenarnya Allah itu nggak terkungkung dalam gendernya, nggak laki-laki atau perempuan, tapi Allah itu melampaui gender itu gitu. Jadi kalau teman-teman dalam belajar Alkitab ya benar-benar ya, bahkan Allah tuh sebenarnya bisa pakai perempuan loh, jauh lebih besar daripada laki-laki. Dengan catatan misalnya ketika zaman, aku lupa, zaman mana gitu hakim-hakim, ada laki-laki, nggak ada laki-laki yang berani berperang, akhirnya Tuhan utus perempuan gitu ya, siapa itu, Ruth ya kalau salah. Iya. Ruth kan, ya Ruth untuk berperang. Allah saat itu jadi ya cukup memakai perempuan gitu untuk menampar laki-laki, sebenarnya laki-laki yang nggak mau jadi pengecut gitu ya, gitu. Nah di sini teman-teman kalau belajar Alkitab, sebenarnya Alkitab menyediakan semua itu loh. Jadi makanya kalau misalnya Pak Nathan tadi kasih tahu teman-teman ya prinsip-prinsip itu bukan prinsip yang bukan prinsip yang udah jadul gitu, nggak kepake, enggak gitu loh. Itu prinsip yang berlaku sampai sekarang gitu. Itu sih dari saya. Thank you. Iya. Terima kasih contoh Kenny ya, baik sekali. Prinsip jangan jadi konstruksi dan konstruksi jangan jadikan prinsip ya. Baik, ada lagi yang mau kasih tanggapan atau bertanya silakan. Mungkin yang teman-teman dari Zoom ada yang mau nanya, silakan. Ini ada Cimean juga nih ya. Silakan. Mungkin Cimean bisa mewakili kaum wanita nih, ya. Ya, semua Mean bisa kasih wejangan, wejang. Silakan kalau bersedia. Aduh, susah. Halo? Halo, iya kedengeran. Halo? Shalom. Iya, sorry, suaranya kecil banget nih. Jadi aku agak nggak kedengeran. Kenapa contoh Nathan? Iya, bagaimana ini gender wanita nih? Mungkin dari semua Enggak, ini nggak masuk suara aku nggak bisa dengar. Oh, nggak bisa dengar? Halo? Iya, aku nggak bisa dengar nih. Tapi kedengaran ya? Iya, di sini kedengaran jelas ini. Oh iya, aku nggak bisa dengar sih soalnya. Deh, kalau Oke. Tadi kita bicara tentang gender ya. Pertanyaannya adalah apa contoh? Sorry. Ketik aja deh. Pertanyaannya apa sih, Kak? Maksudnya perwakilan Sorry. Iya. Itu ya kira-kira apa yang perasaan seorang wanita, peranannya di dalam lingkungan keluarga, coba bisa nggak kasih masukan lah, intinya seperti itu deh. Nah, ini lagi tentang gender ya, seorang gender kita ini lagi diketik nih sama Jenny. Kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke, kita bicara tentang gender dari awal kan Tuhan menciptakan gender itu memang sudah ada laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya saya pun belajar di psikologi itu tentang yang ada yang namanya tentang ya LGBT seperti itu ya, yang kelainan tentang bagaimana mereka
orang-orang itu melihat gendernya mereka itu tidak sesuai dengan gender yang Tuhan sudah berikan. Dan menurut saya pun pribadi secara dari psikologi saya menganggap itu kelainan ya, kelainan jikalau ada orang-orang yang menganggap gender mereka itu berbeda gitu loh dari gender Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan maksudnya Tuhan. Jikalau memang kita seorang wanita, gender kita, maka tugas kita adalah sebagai seorang wanita. Kita adalah penolong pria, kita memang nature-nya feminim, nggak memungkiri kalau sekarang wanita itu ada yang namanya kesetaraan ya, kesetaraan baik itu dalam pendidikan, dalam penerimaan pendidikan, dalam mengerjakan tugas-tugas. Sekarang pun banyak pekerjaan pria itu bisa dilakukan oleh wanita, dan juga banyak pekerjaan wanita bisa dilakukan oleh pria, misalnya chef gitu ya, juru masak itu justru pria yang lebih enak masakannya daripada wanita gitu loh. Jujur aja saya sendiri nggak bisa masak, lebih hebat yang masak itu adalah pria daripada saya wanita gitu kan. Tapi bagaimanapun naturnya, walaupun kemampuannya, skillnya itu bisa dimiliki oleh wanita, bisa dimiliki oleh pria juga bisa dimiliki oleh wanita, tapi tetap kemampuan wanita untuk bisa mengandung yang sudah memang diberikan oleh Tuhan itu tidak bisa digantikan gitu ya. Jadi memang tugas kita sebagai seorang wanita, saya ambil dari sisi saya sebagai seorang wanita, memang adalah tugasnya yaitu menjadi seorang ibu, menjadi seorang penolong bagi pasangan saya. Itu sih tanggapan saya untuk masalah gender. Oke. Thank you. Thank you ya. Jadi sekali lagi Aduh, pesan benar-benar. banggalah kamu menjadi pria dan bersukacitalah kamu menjadi wanita. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Nata untuk firman-Nya. Mari kita responi firman yang kita dengar hari ini dengan menyanyikan seperti Bapak sayang anaknya.
Oke, untuk warta minggu ini, yang pertama bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan ke rekening ini. Selanjutnya juga soal feedback buat Youth Online Service nih, kita udah berjalan dari bulan Februari ya, udah cukup lama. Kita mau tahu nih feedback dari kalian, kira-kira apa yang bisa kita improve dari Youth Online Service ini. Terus selain daripada kalian isi aja lupa. Terus selain itu juga kita ada asa bakat bagi teman-teman yang mau latihan musik gitu, boleh kabarin Ko Jordan atau kabarin aku juga boleh. Jadi nanti coba diatur gurunya siapa gitu. Soalnya mau main drum. Minta Ko Arvin ajarin. Nah, untuk guru drum itu ada Ko Arvin. Dah, Ko Arvin. Ada Dea juga kalau mau. Oke, boleh. Boleh nanti di-assign sama gurunya siapa. Iya, sama Ko Hari juga bisa. Terus kalau misalnya keyboard ada Ferry di sini udah ngajarin Yora kan. Ada Ko Kenny juga. Terus ya kalau gitar gampang, nanti tinggal dicari aja gampang orangnya. Oke, nanti teman-teman boleh kabarin kalau mau ya. Terus kita udah di penghujung acara nih, kira-kira mau minta, langsung tutup aja ya. Minta Pak Nathan tutup dalam doa ya. Teman-teman kembali kita berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan, sungguh karya-Mu dalam hidup kami sangat luar biasa. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur ada makhluk yang Tuhan ciptakan yang begitu luar biasa. Sebagai pria, sebagai wanita, manusia ciptaan-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi suatu karya teragung, terbesar, termulia yang bisa kami dapatkan. Tuhan, kami bersyukur biar kiranya kami dapat menerima setiap gender dalam diri kami dan mengakui keterbatasan kami. Itu sebabnya kami membutuhkan partner yang berlainan gender ini Tuhan, sebagai satu kelengkapan. Dan disitulah kami mendapatkan keindahan, di mana kami bisa mendapatkan keutuhan dari siapakah pencipta kami ini sebenarnya, yaitu Allah yang berkuasa. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan anak-anak-Mu ini, biar kiranya mereka juga bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tuhan berkati di dalam masa liburan ini, Tuhan tolong pergaulan mereka, agar mereka juga mengerti akan prinsip-prinsip ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman kita foto dulu yuk, buka kameranya semuanya. Oke, Leo, buka kameranya. Yora, Juan, Jasper. Jasper ya. Yuk kita foto bersama. Nanti Ko Sugi yang ini ya screenshot. Ya. Ayo boleh di rame-rame. Di rame-rame. Boleh. Oh, Cleo lagi error, Bapak. Yuk Cleo boleh dibuka kameranya. Kamera Cleo lagi error. Jasper juga boleh. Kita. Theo, buka kamera. Oh itu dong, mau bukain kamera mereka. Bisa. Oh, nggak tahu. Cleo bisa buka. Udah request dong. Yuk, munculkan wajah-wajah kalian, kita foto. Yeay, teman-teman. Minggu depan ikut lagi ya jam 1. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Jasper. Thank you ya. Owen, thank you. Minggu depan join lagi. Denius juga.
Jesper juga ya, Christopher semuanya. Thank you yang sudah melayani hari ini juga semuanya. Thank you.